Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almas Wazanoval dengan 3 NIM terakhir 178 dari kelas H Manajemen Pengambilan Keputusan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu Spotify, masalah yang dihadapi oleh Spotify, dan solusi dari masalah tersebut. Jadi, apa itu Spotify? Spotify ini sendiri adalah layanan streaming musik digital yang memungkinkan penggunanya mendengarkan jutaan lagu, podcast, dan konten audio lainnya melalui internet. Nah, Spotify ini diluncurkan pada tahun 2008. Spotify ini memungkinkan penggunanya untuk mengakses katalog musik yang sangat-sangat luas dari banyak genre, mulai dari lagu-lagu terkenal hingga artis indie. Nah, Spotify ini mempunyai fitur yakni streaming musik, tentunya playlist dan podcast, personalisasi untuk penggunanya, dan juga terdapat versi berbayar dan juga versi gratis. Kasus yang saya akan bahas kali ini yaitu Spotify nomor 1 di dunia tapi kok terus merugi. Nah, pada April 2019, Spotify ini telah berhasil mencetak rekor 100 juta pelanggan berbayar. Namun sayangnya hingga kini Spotify masih gagal memperoleh keuntungan. Sebagai catatan, melalui data statistik pengguna itu, Spotify berhasil mengalahkan Apple Music yang menurut statistik tercatat memiliki 60 juta pelanggan berbayar per Juni 2019. Menurut laporan keuangan Spotify pada kuartal 1 2019, Spotify ini telah mencapai 100 juta pelanggan premium dan 217 pengguna aktif bulanan. Sebagai catatan, pada akhir 2018 jumlah pelanggan premium tercatat hanya sebanyak 96 juta dan pengguna aktif bulanan sebanyak 207 juta. Jumlah ini terus meningkat sejak 2016 sehingga Spotify tetap menjadi nomor 1. Nah, Spotify ini saat ini tersedia di 97 negara, namun lebih terkenal di negara Eropa dan Amerika. Sebanyak 30% pengguna aplikasi ini berasal dari benua biru tersebut, disusul Amerika Utara sebanyak 30% dan Amerika Latin sebanyak 22%. Sementara itu, Asia, Afrika, dan Timur Tengah dan juga Australia hanya menyumbang 11% pengguna aplikasi ini. Nah, pada kuartal 1 2019, kerugian perusahaan aplikasi ini bahkan mencapai 140 juta euro. Kerugian ini memang lebih baik dibanding periode yang sama pada 2018. Nah, pada saat itu Spotify mencetak kerugian hingga 169 juta euro. Namun catatan pentingnya, aplikasi ini selama 6 tahun belakangan memang selalu merugi meski pendapatannya juga bertambah. Nah, Spotify ini juga merupakan pihak ketiga yang menjual konten dari label rekaman. Sementara label rekaman ini juga punya hak atas koleksi musik yang dihasilkan oleh para musisinya. Nah, model bisnis yang dilakukan Spotify ini membuat mereka juga harus membayar royalti dan biaya distribusi kepada label rekaman, penerbit, dan pemegang hak streaming musik kepada pelanggan. Nah, seiring bertambahnya jumlah pelanggan premium, penghasilan yang didapat oleh Spotify juga bertambah. Namun, peningkatan jumlah pengguna premium ini juga membuat biaya yang harus dibayarkan menjadi lebih tinggi. Pada kuartal 1 2019 saja misalnya, Spotify harus menutupi biaya produksi, biaya operasional, modal, dan juga pajak. Sekaligus, seluruh biaya ini tuh tidak mampu ditutupi oleh pendapatan dan laba kotor perusahaan, sehingga Spotify harus merugi sebesar 142 juta euro. Nah, salah satu solusi dari permasalahan ini adalah Force of Problem Solving. Nah, yang pertama adalah creativity atau kreativitas. Nah, Spotify ini telah menerapkan berbagai strategi kreatif untuk mendapatkan keuntungan. Termasuk yang pertama adalah personalisasi playlist. Nah, Spotify ini menggunakan algoritma pintar untuk menganalisis preferensi dari pendengarnya dan membuat playlist yang disesuaikan secara pribadi. Ini meningkatkan retensi pengguna dan memotivasi untuk berlangganan premium. Yang kedua ada kolaborasi eksklusif. Spotify ini melakukan kolaborasi eksklusif dengan berbagai artis terkenal untuk merilis lagu atau albumnya secara eksklusif di Spotify. Nah, yang ketiga ini meningkatkan kualitas audio. Nah, ini tuh penting untuk Spotify menghadirkan layanan streaming dengan kualitas audio yang baik, termasuk format lossless. Opsi ini menarik pengguna audiophile yang bersedia membayar lebih untuk kualitas suara yang lebih baik. Yang keempat ada podcast dan konten asli, yakni Spotify menginvestasikan dalam produksi konten podcast eksklusif dan acara-acara lainnya. Menghadirkan konten eksklusif ini, mereka menarik pengiklan dan langganan premium dan juga meningkatkan sumber pendapatan. Nah, yang terakhir ada kemitraan strategis. Spotify ini membentuk kemitraan dengan perangkat keras dan platform lain seperti Google Home,
Nah, ini memungkinkan mereka memperluas basis penggunanya dan meningkatkan penjualan premium langganannya. Nah, yang kedua ini adalah communication atau komunikasi. Spotify ini menggunakan strategi komunikasi yang kreatif dan efektif untuk mendapatkan keuntungannya. Nah, ini termasuk yang pertama terdapat personalisasi pengalaman pengguna. Spotify ini berkomunikasi dengan pelanggan melalui pesan yang menekankan personalisasi pengalaman mendengar mereka. Yang kedua ada kampanye pemasaran kreatif. Nah, Spotify ini sering meluncurkan kampanye pemasaran kreatif yang mencakup iklan video, iklan cetak, dan juga kampanye media sosial. Mereka ini menggunakan pesan yang menarik dan gambar yang cukup berani untuk menarik perhatian audiens dan meningkatkan kesadaran merek mereka. Nah, yang ketiga ada kolaborasi dengan artis. Nah, Spotify ini berkomunikasi dengan artis dan musisi untuk merilis lagu eksklusif, mengatur konser secara langsung, dan membuat podcast bersama. Hal ini menciptakan buzz di kalangan pengguna dan menarik penggemar artis tersebut ke platform Spotify sendiri. Nah, yang terakhir ada interaksi dengan pengguna melalui media sosial. Nah, Spotify ini cukup aktif dalam berinteraksi dengan pengguna melalui platform media sosial. Mereka merespon pertanyaan pengguna, memberikan saran lagu, dan menyelenggarakan pertanyaan dan jawaban langsung untuk meningkatkan keterlibatan dari penggunanya. Yang ketiga adalah collaboration atau kolaborasi. Nah, Spotify ini telah melakukan berbagai kolaborasi yang menarik dalam industri musik dan hiburan. Beberapa contoh kolaborasi yang terkenal yang dilakukan oleh Spotify ini, contohnya seperti yang pertama, Spotify x Billie Eilish. Spotify melakukan kolaborasi dengan penyanyi muda berbakat Billie Eilish melalui kampanye Music Happens Here. Mereka membuat pengalaman interaktif yang memungkinkan pengguna menjelajahi tempat-tempat yang menginspirasi musik dari Billie Eilish. Yang kedua ada Spotify x Disney. Spotify ini telah mengumumkan kemitraan strategis dengan Disney. Melalui kolaborasi ini, Spotify menjadi rumah bagi berbagai soundtrack film Disney dan konten-konten eksklusif dari Disney seperti podcast dan playlist resminya. Dan yang ketiga ada Spotify X Podcaster Independent. Nah, Spotify ini juga memberi peluang bagi podcaster independen dengan membuka platform untuk podcast mereka. Melalui inisiatif ini, Spotify mendukung kreasi konten original dan memberi suara kepada podcaster yang mungkin tidak memiliki akses ke platform besar lainnya. Yang terakhir adalah critical thinking atau berpikir kritis. Dalam critical thinking ini terdapat beberapa hal yang telah dilakukan oleh Spotify, yaitu yang pertama, analisis pasar mendalam, yakni Spotify melakukan analisis pasar yang mendalam untuk memahami preferensi pengguna, tren musik, dan perilaku pendengar. Dengan memahami pasar dengan baik, mereka dapat mengidentifikasi peluang dan mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Nah, yang kedua ada eksperimen dan juga inovasi. Spotify ini juga terus-menerus melakukan eksperimen dengan fitur-fitur baru dan model bisnis. Mereka menggunakan pemikiran kritis untuk mengevaluasi apakah suatu fitur atau strategi baru ini akan diminati oleh pengguna atau tidak sebelum mereka mengimplementasikan secara luas. Nah, yang ketiga ada evaluasi resiko. Spotify ini melakukan evaluasi risiko dengan cermat sebelum meluncurkan produk atau juga fitur baru. Mereka mempertimbangkan dampak finansial, reputasi merek, dan juga respon pengguna secara mendalam sebelum membuat keputusan yang besar. Yang terakhir adalah analisis kinerja keuangan. Nah, Spotify ini melakukan analisis kinerja keuangan secara teratur untuk menilai efisiensi operasional mereka, mengidentifikasi biaya yang dapat dioptimalkan, dan juga memastikan pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan. Nah, dari problem solving tersebut, Spotify memiliki upaya yang nyata untuk menyelesaikan permasalahannya, yakni mendapat keuntungan atas bisnis yang sudah mereka jalankan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.